dulu itu bekas keraton itu biasanya kemudian menjadi makam. Jadi makam bagi kerabat biasanya. Ini kalau kita melihat bahwa bekas keraton ini adalah suatu peninggalan yang dianggap keramat ya, dianggap berharga, sehingga bagi para kerabat yang wafat kemudian dimakamkan di situ, mungkin ini dalam rangka untuk saat ini kita berada di bekas keraton Mataram yang berpusat di kota Kartasura. Jadi ini adalah bekas keraton Mataram, ibu kota Mataram yang ada di Kartasura. Saat ini kita melihat bahwa bekas keraton ini hanya ada tembok keraton yang kita namakan Baluwarti, dan ini mengelilingi bekas keraton. Dan sekarang bekas keraton Mataram yang ada di Kartasura ini dipergunakan untuk tempat makam. Jadi untuk makam para sentono, makam para kerabat-kerabat keraton dalam Surakarta yang kemudian dimakamkan ada di sini beserta keluarganya. Nah, kalau kita menilik masa lalu bahwa keraton Mataram yang berpusat di Kartasura ini merupakan pindahan dari keraton Mataram yang ada di Pleret. Kemudian dipindahkan di sini karena pertimbangan berbagai hal oleh Amangkurat II, kemudian dengan meminjam uang sebesar 1,2 juta real Spanyol ini untuk membangun keraton Mataram yang berpusat di Kartasura, dan juga untuk biaya membasmi perang yang namanya Perang Trunojoyo. Nah, setelah keraton Kartasura ini, keraton yang ada di Kartasura ini dibangun, kemudian memerintah Amangkurat III, kemudian setelah itu digantikan oleh Pakubuwono I atau Pangeran Puger. Nah, ini setelah Pakubuwono I atau Pangeran Puger digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV. Nah, ini Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV. Setelah masa Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Pakubuwono II. Nah, kita melihat posisi ini, posisi tembok ini adalah karena ada pemberontakan yang dinamakan dengan Geger Pacinan, di mana orang-orang Cina yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi, keturunan dari Amangkurat III itu, berusaha mengadakan suatu pemberontakan yang didukung oleh orang-orang Cina dengan cara menjebol tembok ini. Jadi kalau saudara para pemirsa melihat
tembok ini adalah bekas tembok yang dijebol dengan menggunakan meriam, sehingga bisa jebol, akhirnya ditutup dengan tambahan itu sehingga tidak dapat dimasuki oleh sembarangan orang. Nah, kemudian setelah tembok ini atau keraton ini rusak karena dimasuki oleh tentara dari Raden Mas Garendi beserta orang-orang Cina, akhirnya Sunan Pakubuwono II setelah pulang dari pengungsian kemudian hendak memindahkan pusat pemerintahan ini ada di yang sekarang kita namakan dengan Kota Surakarta, yang dulu merupakan desa yang namanya Desa Solo. Desa Solo. Desa Solo ini dipimpin oleh Ki Gede Solo. Kemudian Desa Solo ini dijadikan oleh Sunan Pakubuwono II atau Raja Surakarta Pakubuwono II sebagai pusat pemerintahan yang baru dengan membangun Desa Solo menjadi Kota Surakarta sebagai pusat pemerintahan Keraton Mataram. Kemudian bekas keraton yang ada di sini kemudian dipindahkan, termasuk pendopo yang ada di keraton ini kemudian diminta oleh Raden Mas Said yang sekarang menjadi pendopo Mangkunegaran. Jadi pendopo Mangkunegaran itu berdasarkan penelitian dari para sejarah, ini adalah bekas pendopo yang ada di keraton bekas keraton Kartosuro ini. Nah, kemudian kalau melihat ada beberapa tempat yang merupakan masih utuh seperti ini, yang kita lihat ini dulu adalah Patunggon Raja atau kamar raja atau kamar pribadi raja atau tempat tinggal pribadi raja yang sampai saat ini masih diuri-uri oleh para penghuninya. Namun sebagian yang lain sudah tidak ada bekas-bekas lagi selain hanya tembok-tembok yang mengelilingi bekas keraton Kartosuro ini. Jadi sebenarnya ini adalah milik keraton ya mestinya ya, milik keraton yang kemudian karena adanya kemerdekaan mestinya dipelihara oleh negara, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Jadi status tanah mestinya ini adalah masih milik keraton. Kenapa menjadi milik pribadi lah, ini soal lain, karena ini urusannya adalah administrasi, urutan administrasi kenapa tanah yang semula itu milik keraton menjadi milik pribadi. Nah, ini yang kita sayangkan adalah kemudian ada beberapa oknum merusak tembok Baluarti ini, sehingga ini adalah merusak cagar budaya, karena keraton ini bekas keraton ini dilindungi dengan Undang-Undang Cagar Budaya, walaupun mungkin dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum ditetapkan, tetapi menilai secara fisik ini adalah tempat atau bangunan cagar budaya yang mestinya dilindungi oleh undang-undang dan dilindungi oleh hukum. Maka bagi siapa saja yang melanggar undang-undang cagar budaya ini perlu adanya sanksi atau adanya peringatan yang dapat menjadikan masyarakat itu mengerti bahwa ini adalah tempat cagar budaya. Jadi memang ada suatu hal yang menjadi, saya tidak tahu ya, kebiasaan dari dulu itu bekas keraton itu biasanya kemudian menjadi makam. Jadi makam bagi kerabat biasanya. Ini kalau kita melihat bahwa bekas keraton ini adalah suatu peninggalan yang dianggap keramat ya, dianggap berharga, sehingga bagi para kerabat yang wafat kemudian dimakamkan di situ
mungkin ini dalam rangka untuk melestarikan bangunan yang ada di sekitarnya. Walaupun mungkin ini kategori kurang pas, tetapi ini adalah merupakan suatu adat ya, suatu adat. Karena untuk kerabat yang sangat dekat dengan raja atau kerabat yang dihormati di kalangan kerajaan itu biasanya dimakamkan di suatu tempat yang dikatakanlah tempat-tempat yang dihargai oleh masyarakat. Ya karena mungkin bukan anak raja, bukan istri raja, tidak bisa dimakamkan di Imogiri, maka dimakamkan di tempat-tempat yang mempunyai karakteristik ini adalah kerabat dekat raja begitu. Mungkin di makam, kalau di Laweyan itu adalah makam Ki Ageng Genis, itu adalah makam para cucu ya. Kalau sini rata-rata adalah ada makam para cucu, para buyut dari raja-raja Keraton Mataram Surakarta. Ini ada misalnya ada pangeran cucu Raja Pakubono kelima yang bernama Bandara Raden Mas Sonto Atmojo, itu adalah berada di sini. Ini adalah cucu. Kemudian punya putra Raden Mas Ngabehi Sonto Projo, beliau adalah cucu dari Pangeran Sonto Kusumo. Jadi masih keturunan Raja Pakubono ke-5 yang makamkan di sini. Ini adalah suatu contoh karena beliau juga buyut raja sekaligus juga pejabat di Keraton Surakarta Tiningrat yang kebetulan pada saat itu menjabat sebagai kepala kebun binatang ya, atau kepala Sriwedari pada saat itu. Kami selaku kerabat ya, selaku pegiat sejarah dan budaya juga, itu mengharapkan bahwa kita hendaknya menghormati peninggalan para leluhur ini. Jangan sampai kita merusak apapun alasannya, karena ini adalah salah satu peninggalan yang berguna bagi anak cucu kita, untuk sebagai bukti sejarah bagi anak cucu kita. Kalau kita menceritakan tentang pemberontakan Mas Garendi atau Geger Pecinan, kan sudah ada buktinya. Tapi kalau bukti ini dirusak, maka tidak ada bukti lagi. Karena yang namanya sejarah itu paling tidak ada pendekatan bukti yang ada, bukti yang valid begitu. Nah, kalau kita rusak, maka kita sudah tidak bisa memperlihatkan bukti lagi kepada anak cucu kita. Padahal kita itu wajib mewariskan bukti sejarah yang benar sebagai pengalaman, sebagai nilai nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada generasi muda. Tidak hanya sekedar untuk tempat wisata, tidak hanya sekedar untuk tempat belajar, tapi adalah nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi muda ini melalui bukti-bukti fisik seperti ini. Maka permintaan kami kepada masyarakat umum, jagalah tempat leluhur ini sebagai cagar budaya, kita uri-uri, kita pelihara agar menjadi bukti kelak di kemudian hari bagi anak keturunan kita.